Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-211. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, melihat ujung-ujung senjata itu, Kepu Sindet mengerutkan keningnya. Kulitnya memang tidak kebal dan tidak pula tahan tajamnya pedang. Karena itu, Kepu Sindet pun tidak ingin mempersulit diri. Ia harus berusaha untuk menarik setiap perhatian dan memperingan pekerjaan kuda sempana. Kalau anak-anak muda itu kemudian memusatkan serangan-serangan mereka kepada kuda sempana, maka keadaan kuda sempana itu akan menjadi sulit. Ternyata usaha Kepu Sindet itu berhasil. Anak-anak muda itu memang memusatkan perhatian mereka kepada Kepu Sindet yang mereka anggap terlampau berbahaya. Kalau Kepu Sindet itu sudah berhasil mereka binasakan, maka kuda sempana tinggal akan menjadi permainan yang mengasihkan, seperti yang sering mereka lakukan atas korban-korban mereka. Tetapi kali ini mereka terbentur pada lawan yang lain. Kepu Sindet bukan sejenis orang yang dengan mudah dapat mereka jadikan permainan. Tidak mudah mereka takut-takuti atau mereka kejutkan dengan berbagai macam gerakan dan serangan. Apalagi ternyata Kepu Sindet tidak mau mempersulit dirinya lebih lama lagi. Karena itu maka tangannya segera menarik senjatanya, sebuah golok yang besar. Selanjutnya, maka perkelahian menjadi bertambah dahsyat dan mengerikan. Kini mereka tidak lagi membuat pertimbangan lain daripada menghujamkan senjata masing-masing kepada lawan. Di dalam gelapnya malam itu, beberapa pucuk senjata berputaran melingkar-lingkar. Sekali-kali terpercik bunga api di udara. Benturan-benturan yang terjadi semakin lama menjadi semakin sering. Namun kemudian bukan anak-anak muda itu lagi yang membenturkan senjatanya, tetapi Kepu Sindetlah yang sengaja berbuat demikian. Sekali-sekali tampak sebuah belati panjang terloncat dari genggaman, jatuh beberapa langkah dari lingkaran perkelahian. Tetapi ternyata anak-anak muda itu pun cukup tangkas. Dengan segera mereka melindungi kawan-kawan mereka yang kehilangan senjatanya dan memberinya kesempatan untuk memungut senjatanya kembali. Namun tangan mereka semakin lama menjadi semakin nyeri, sehingga perlawanan mereka pun menjadi semakin lemah. Meskipun demikian, tangan-tangan yang nyeri itu segera diimbangi dengan kecepatan mengatur serangan. Ujung-ujung pisau susul-menyusul menyambar lambung dan dada seperti sekumpulan lebah yang berterbangan mengitari mangsanya. Setiap kali ujung-ujung senjata itu siap untuk menyengatnya. Ketika perkelahian itu kian bertambah sengit, maka pada saat Ken Dedes sedang duduk menghadap aku Tunggul Ametung, dengan wajah yang guyu Ken Dedes mengatakan bahwa menurut Jajar yang gemuk, Kepu Sindet bersedia menerima tebusan itu di luar gapura kota. Dengan syarat Jajar itulah yang membawa tebusannya dengan mengawal sebanyak-banyaknya hanya 2 orang. Betapa liciknya, geram aku Tunggul Ametung. Tak ada prajurit Tumapel seorang pun yang dapat menyamai Kepu Sindet. Itulah sebabnya ia membuat syarat itu. Bagaimana kalau syarat itu tidak dipenuhi, tuanku? Umpamanya,
Jajar itu datang dengan sepasukan prajurit untuk merebut Kakang Mahesa Agni. Berbahaya bagi Mahesa Agni, seperti yang dikatakan Empu Sodo. Bukankah kau pernah juga mengatakan bahwa sepasukan prajurit hanya mempercepat bencana bagi Mahesa Agni? Aku itu berhenti sejenak, lalu tiba-tiba ia menggeram. Salah seorang prajurit itu aku sendiri. Aku sendirilah yang akan menyerahkan tebusan kepada Kepu Sindat. Ken Dedes terperanjat mendengar keputusan Aku Tunggul Ametung itu. Tugas itu adalah tugas yang sangat berbahaya, karena menurut pendengaran Ken Dedes itu, Kepu Sindat adalah seorang yang memiliki beberapa kelebihan dari orang lain. Bukan saja dalam olah kanuragan, tetapi ia adalah seorang yang buas dan liar. Karena itu maka permaisuri itu menyahut, "Jangan tuanku, tuanku jangan pergi sendiri. Bukankah hal itu akan sangat berbahaya bagi tuanku?" Aku tahu Ken Dedes, tetapi tidak ada jalan lain. Aku tidak dapat menemukan cara lain daripada aku sendiri pergi menemui Kepu Sindat sebagai prajurit pengawal. Yang seorang dari keduanya adalah Witantra. Jajar itu pun tidak akan aku bawa pula. Meskipun aku akan membawa seorang yang dapat berperan sebagai jajar yang gemuk itu. Ardata, senopati perang pasukan berkuda. Bukankah Ardata itu gemuk seperti jajar yang bodoh itu? Nah, dalam pakaian yang serupa di malam hari, orang lain tidak akan segera mengenalinya. Aku dan kedua senopati itu sudah cukup untuk membuat perhitungan dengan Kepu Sindat dan kuda sempana. Tetapi tuanku, bagaimanakah kalau mereka membawa kawan yang berjumlah cukup banyak? Pasukan pengawalku harus siap di dalam regol, supaya tidak dilihat oleh Kepu Sindat. Apabila Kepu Sindat membawa kawan dalam jumlah yang banyak, kami akan memberikan tanda kepada para pengawal. Ken Dedes tidak segera menjawab, tetapi hatinya dilanda oleh kecemasan yang sangat. Ia merasa bersyukur bahwa perhatian Aku Tunggul Ametung kini demikian besarnya terhadap keselamatan Mahesa Agni. Tetapi dengan demikian Ken Dedes menjadi cemas bahwa akan terjadi bencana yang lebih dahsyat menimpa dirinya. Kalau terjadi sesuatu atas Aku Tunggul Ametung, maka akan hilanglah segala macam harapan bagi hari depannya. Ia tidak mempunyai lagi tempat untuk bergantung. Sama sekali, semuanya akan hilang dan dirinya sendiri pun pasti akan hanyut ke dalam ketiadaan. Sejenak mereka berdua duduk di dalam kediaman masing-masing. Aku Tunggul Ametung sekali-sekali mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Sedang Ken Dedes duduk saja menundukkan kepalanya. Namun tiba-tiba dalam kediaman itu, Aku Tunggul Ametung dikejutkan oleh langkah tergesa-gesa. Kemudian ia mendengar seseorang berdiri di muka pintu bilik dengan nafas terengah-engah. Aku itu pun kemudian berdiri berjalan ke pintu dan menyapanya, tetapi ia masih belum melihat orangnya. "Hei, siapa di muka pintu?" Hamba tuanku. Hamba yang tuanku perintahkan mengawasi jajar yang gemuk itu." Oh, namun terbersit kecemasan di hati Aku Tunggul Ametung. "Masuklah, kenapa kau menghadap malam-malam begini?" Prajurit yang berdiri di luar pintu itu merayap masuk, kemudian duduk sambil menegurkan kepalanya dalam-dalam. Ampun tuanku, hamba terpaksa menghadap tuanku malam ini." Aku Tunggul Ametung mengerutkan dahinya, tetapi ia masih bertanya. "Aku masih mendengar nafas seseorang di luar. Siapa?" "Oh, prajurit pengawal istana tuanku, yang mengantarkan hamba menghadap tuanku." Aku Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, "Apakah yang akan kau sampaikan?" "Soal jajar yang gemuk itu tuanku." "Iya, kenapa?"
Seperti yang pernah hamba sampaikan kepada tuanku, bahwa beberapa kali hamba berhasil mendengarkan pembicaraan mereka dengan Kepu Sindet. Meskipun aku menduga bahwa Kepu Sindet pun mengetahui kehadiran hamba. Namun kadang-kadang orang itu malahan dengan sengaja memperkeras suaranya. Sekali hamba pernah terpaksa memukul kepala Jajar yang gemuk itu sebelum ia melihat siapakah hamba berdua. Tetapi yang terakhir, hamba tidak berhasil mendengarkan pembicaraan mereka, tuanku. Meskipun hamba dapat melihat mereka bertemu, Jajar yang gemuk itu dan Kepu Sindet. Sedangkan hari ini, dari prajurit pengawal di Regol halaman, hamba mendengar bahwa Jajar itu pulang terlampau pagi. Sehari-harian kami berdua mengawasi rumahnya dari kejauhan. Ternyata kini terjadi sesuatu, tuanku. Apakah yang terjadi? Ternyata Jajar gemuk itu menjebak Kepu Sindet di dalam perangkapnya, tuanku. Sejumlah orang-orang telah dipersiapkan oleh Jajar yang gemuk itu, berusaha untuk membunuh Kepu Sindet. Aku Tunggul Ametung terperanjat. Sekilas wajahnya menjadi merah tegang. Namun kemudian ia bertanya, kenapa Jajar itu akan membunuhnya? Hamba tidak tahu, tuanku. Gila! Ini adalah permainan yang gila. Aku itu menggeram. Jajar itu ternyata juga gila. Tiba-tiba aku itu berteriak, "Hei! Perjanjian apakah yang telah dibuat oleh Jajar dan Kepu Sindet itu?" Hamba kurang mengetahui, tuanku. Jajar itu ternyata berkhianat. Geram aku itu pula, dan sekali lagi berteriak sambil menghentakkan kakinya. Aku tahu. Jajar itulah yang membuat cerita tentang penyerahan perhiasan besok. Tentang 2 orang prajurit yang disyaratkan untuk mengawal. Tentang Jajar yang gemuk itu yang harus membawa tebusan itu. Nah, di luar Regol itu telah menunggu orang-orang yang hari ini berusaha membunuh Kepu Sindet. Aku itu berhenti sejenak. Lalu katanya, aku akan pergi sekarang. Semua harus dibinasakan. Kepu Sindet dan Jajar yang gemuk itu. Dada Ken Dedes berguncang mendengar kata-kata aku Tunggul Ametung itu. Seandainya hal itu terjadi, alangkah menyedihkannya, alangkah pahitnya. Sehingga tiba-tiba saja Ken Dedes itu berlutut di bawah kaki aku Tunggul Ametung sambil memegangi kaki itu. Ampun, tuanku, jangan pergi tuanku. Biarlah apa yang telah terjadi. Bagaimana dengan Kakang Mahesa Agni? Aku harus mencari jalan lain untuk membebaskannya. Tetapi bukan tuanku sendiri yang harus pergi. Sejenak aku Tunggul Ametung itu justru mematung. Ia merasakan sesuatu yang menggetarkan dadanya. Sikap Ken Dedes yang mencemaskan nasibnya itu justru menambah tekadnya untuk menolong Mahesa Agni. Untuk menyenangkan hati Ken Dedes dan melepaskannya dari kesedihan yang melandanya setiap hari sebelum kakaknya itu dibebaskannya. Maka sejenak kemudian ia berkata, "Ken Dedes, aku tidak dapat membiarkan hal itu terjadi. Seandainya Kepu Sindet terbunuh di dalam perkelahian itu, apakah untuk seterusnya kita akan dapat menemukan kesempatan untuk membebaskan Mahesa Agni? Mungkin Mahesa Agni dijaga oleh orang-orang Kepu Sindet dengan pesan-pesan khusus. Seandainya Kepu Sindet tidak kembali pada saat-saat yang ditentukan. Tetapi seandainya Mahesa Agni disembunyikan di tempat yang sukar diketahui oleh orang lain, kecuali Kepu Sindet sendiri, meskipun tanpa pengawasan. Namun apabila Mahesa Agni tidak berhasil keluar dari tempat itu, maka betapapun lambatnya, ia akan mati pula. Mungkin karena kelaparan, haus, dan mungkin karena sebab-sebab lain." Lalu apakah yang akan tuanku lakukan? Kalau mungkin, menangkap Kepu Sindet dan mendengar beberapa keterangan langsung daripadanya tentang Mahesa Agni sebelum orang itu dibinasakan, sebab ia adalah orang yang sangat berbahaya. Ken Dedes mengangguk-anggukkan kepalanya, dan aku Tunggul Ametung pun berkata, "Tetapi seandainya Kepu Sindet itu menang,
maka malahan masih ada harapan untuk dapat menyelamatkan Mahesa Agni. Kalau Kepu Sindet menganggap bahwa Jajar itulah yang berkhianat kepadanya, maka ada kemungkinan Kepu Sindet kelak mencari cara lain untuk memeras kita. Jika demikian, maka selama itu Mahesa Agni pasti masih hidup. Tetapi akan berbeda sekali akibatnya apabila Kepu Sindet menganggap bahwa Jajar itu telah bekerja bersama dengan kita untuk menjebaknya. Jika demikian, maka nasib Mahesa Agni ada dalam bahaya. Dada Ken Dedes berdesir mendengar keterangan Aku Tunggul Ametung itu, sehingga ia berdesah. Mudah-mudahan Kakang Mahesa Agni selamat. Nah, aku sekarang akan mencari jalan untuk menyelamatkannya. Apakah tuanku akan pergi dengan pengawal? Iya, kali ini aku tidak perlu bersembunyi. Aku akan datang dengan sepasukan prajurit untuk mencegah kemungkinan salah seorang dari orang-orang yang tamak itu melarikan diri. Aku akan berusaha mendengar penjelasan Kepu Sindet sendiri di mana Mahesa Agni. Tetapi kalau aku terpaksa membinasakannya, maka aku berharap bahwa kuda sempana akan tertangkap hidup-hidup. Lalu kepada prajurit yang melaporkannya Aku itu bertanya, bukankah kuda sempana ada bersamanya? Hamba tuanku. Bagus. Pada dasarnya kedua pihak yang berkelahi itu harus binasa. Aku itu berhenti sebentar, lalu katanya, "Hei, siapkan prajurit-prajurit pengawal dan beberapa orang pelayan dalam yang sedang bertugas. Siapkan orang-orang yang paling baik sebanyak 15 orang. Hamba tuanku, hamba akan menghubungi senopati yang bertugas malam ini." Baik, perintahku kepadanya, segera bersiap dalam kesiagaan tertinggi. Kita akan pergi berperang. Hanya 15 orang tuanku. Ya, tetapi Aku itu tertegun. Berapa orang yang menjebak Kepu Sindet? Hamba kurang jelas tuanku, tetapi di sekitar 10 orang. Aku Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. 15 orang telah cukup, masih ditambah kau dan aku, dan seorang kawanmu yang barangkali masih tinggal di sekitar perkelahian itu. Hamba tuanku, kawan hamba itu berusaha melihat apa yang telah terjadi, sedang hamba harus menyampaikan peristiwa ini kepada tuanku. Kalau begitu 15 orang terbaik telah cukup. Cepat hubungi senopati yang bertugas. Aku tidak mempunyai waktu untuk memanggil Witantra dan Ardata. Aku cukup membawa prajurit-prajurit pengawal dan pelayan dalam yang ada. Hamba tuanku. Cepat, aku akan segera berangkat sebelum terlambat. Prajurit itu kemudian surut sampai di luar pintu sambil berjongkok. Tetapi ia hampir terlonjak ketika ia tiba-tiba saja mendengar Aku itu membentak keras-keras. Cepat, kenapa kau merayap seperti siput? Apakah kau tidak dapat berlari? Sambil menyembah prajurit itu menyahut, hamba tuanku. Dengan ragu-ragu prajurit itu pun segera berdiri. Namun kemudian dengan tergesa-gesa ia berlari meninggalkan bilik itu untuk menemui senopati yang sedang bertugas. Sedang prajurit yang lain yang mengantarnya menghadap Aku Tunggul Ametung segera menyusulnya di belakangnya. Aku Tunggul Ametung pun segera mempersiapkan dirinya dengan pakaian keprajuritan. Sebuah pedang di lambung kiri dan di lambung kanan tergantung senjata pusakanya. Sebuah penggada yang berwarna kuning berkilauan. Ken Dedes kemudian melepas Aku Tunggul Ametung dengan dada yang berdebar-debar. Ia sendiri memimpin pasukan yang kecil itu, berpacu di atas punggung kuda yang tegar, berlari kencang sekali seperti angin. Para prajurit yang bertugas di Regol yang belum mendengar apa yang akan dilakukan oleh Aku Tunggul Ametung terkejut bukan buatan, tetapi mereka tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu. Tidak lebih dari sekejap, maka kuda-kuda itu telah lampau sambil melontarkan kepulan debu yang putih. Para pengawal Regol itu saling bertanya-tanya di antara mereka.
Tetapi kemudian mereka pun mendengar bisikan ke telinga mereka. Aku akan langsung menangkap Kepusindet itu sendiri. Setiap prajurit yang mendengar berita itu menjadi berdebar-debar. Sebagian dari mereka telah pernah mendengar betapa Kepusindet merupakan hantu yang menakutkan di sebelah timur Gunung Kawi. Tetapi hampir setiap prajurit pun tahu bahwa Aku Tunggul Ametung bukanlah seorang anak-anak yang sedang mencoba belajar naik kuda. Aku Tunggul Ametung adalah manusia yang aneh pula, yang memiliki kelebihan dari manusia kebanyakan. Bahkan para prajurit Tumapel percaya akan cerita tentang Aku Bunya, bahwa Aku Tunggul Ametung adalah seorang yang memiliki kesaktian dari langit. Seandainya aku mendapatkan kesempatan, aku ingin menyaksikan apa yang akan terjadi, desis salah seorang prajurit. Alangkah dahsyatnya, sahut yang lain. Kalau benar Aku Tunggul Ametung bertemu dan sempat bertempur melawan Kepusindet, pasti akan terjadi pertempuran seperti yang sering kami hayalkan dari cerita Baratayuda, berkata yang lain. Seperti perang Karno dan Arjuno? Tidak seperti kedua satria itu. Kepusindet sama sekali tidak dapat dipersamakan dengan Karno, dan Aku Tunggul Ametung sama sekali bukan Arjuno, meskipun permaisurinya cantik seperti Sembodro. Ya memang bukan, seperti Bimo dan Duryodono. Entahlah, berkata yang lain. Tetapi perkelahian itu pasti akan sangat mengerikan. Apalagi apabila Aku Tunggul Ametung telah memutuskan untuk mempergunakan senjatanya yang aneh itu. Penggada yang berwarna dan bercahaya kekuning-kuningan. Seperti pertempuran antara guntur dan petir di langit. Sementara itu Aku Tunggul Ametung berpacu secepat-cepat kudanya dapat berlari. Ia masih belum menemukan cara yang sebaik-baiknya untuk mengatasi keadaan yang berkembang tidak sesuai dengan rencananya itu. Tetapi ada satu ketetapan di hatinya, kedua pihak harus dibinasakan. Namun ia masih memerlukan petunjuk tentang Mahesa Agni. Kalau ia berhasil membinasakan Kepusindet tetapi kemudian tidak berhasil menemukan Mahesa Agni, maka kerjanya akan bernilai setengah. Sebab dengan demikian Ken Dedes pasti masih juga selalu bersedih. Prajurit-prajurit pengawalnya kali ini adalah prajurit-prajurit pengawal istana dan 5 orang pelayan dalam. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dapat dikumpulkan malam itu. Mereka adalah orang-orang yang sedang bertugas mengawal istana, dan Aku Tunggul Ametung percaya kepada kekuatan dan kesetiaan mereka. Karena itu maka Aku Tunggul Ametung dengan pasti melarikan kudanya untuk menyelesaikan persoalannya. Aku harus segera mendapat penyelesaian, desisnya di dalam hatinya. Supaya aku tidak selalu disiksa oleh persoalan ini, sehingga persoalan-persoalan lain menjadi terdesak karenanya. Selama ini masih belum selesai, maka mendung di istana masih belum dapat disingkirkan. Ken Dedes pasti masih selalu dibayangi oleh kemurungan tanpa dapat diredakannya. Dengan demikian maka Aku itu pun menjadi semakin bernafsu. Kemarahan yang selama ini ditahan-tahannya kini seolah-olah ingin diledakkannya. Ia harus membuat perhitungan terakhir. Derap kaki-kaki kudanya gemeretak di atas tanah berbatu-batu. Beberapa orang prajurit pengawal rapat berpacu di belakangnya. Tetapi beberapa orang yang lain tidak mampu mengikutinya dalam jarak yang wajar. Karena kuda-kudanya tidak setangkas kuda Aku Tunggul Ametung yang dilarikan melampaui kecepatan yang seharusnya. Namun jarak itu tidak mengganggu. Mereka masih tetap dalam kesatuan yang utuh. Apabila mereka dengan tiba-tiba saja harus berhadapan dengan lawannya.
prajurit penunjuk jalan yang mula-mula melaporkan peristiwa yang terjadi kepada Aku Tunggul Ametung dengan susah payah berusaha untuk tetap berada di dekat Aku, supaya setiap saat ia dapat memberitahukan arah yang harus ditempuh, karena Aku sendiri belum pernah melihat rumah juru taman yang telah berkhianat kepada kedua belah pihak itu. Apakah rumah itu masih jauh? Geram Aku itu kemudian. Tidak, tuanku, sudah tidak terlampau jauh. Di ujung jalan yang masuk ke mulut perkampungan di depan itu, kita berbelok ke kanan, kemudian masuk ke dalam. Apakah kita akan sampai? Di ujung perkampungan yang lain, kita berbelok lagi ke kanan. Kita akan sampai di sebuah halaman yang kosong. Kalau kita masuk lagi ke dalam, maka kita akan sampai satu halaman berselang dari jalan di tepi perkampungan itu. Kenapa berputar-putar? Apakah tidak ada jalan yang memintas? Tidak, tuanku. Jalan yang paling pendek hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki, lewat beberapa halaman dan jalan yang terlampau sempit. Aku tidak menjawab, tetapi ia berusaha memacu kudanya semakin cepat. Tetapi tiba-tiba Aku itu terperanjat. Tidak begitu jauh di hadapannya, di dalam perkampungan yang ditujunya. Ia melihat lidah api menjilat ke udara. Baru saja, seolah-olah sengaja menyambut kedatangannya. Bukan saja Aku Tunggul Ametung yang terperanjat, tetapi prajurit yang menunjukkan jalan kepadanya dan para pengawalnya hampir serempak mereka berdesis. Api! Ya, api! Aku Tunggul Ametung hampir berteriak. Apakah artinya ini, Prajurit penunjuk jalan itu mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia menggelengkan kepalanya. Hamba tidak mengerti, tuanku. Aku Tunggul Ametung menggeram. Ia mencoba mencari hubungan antara api dan perkelahian yang telah terjadi. Kepu Sindet harus melawan beberapa orang sekaligus. Apakah ia masih sempat berpikir membakar rumah jajar yang gemuk itu? Tetapi Aku Tunggul Ametung tidak bernafsu untuk memikirkan jawabannya. Ia ingin segera sampai, dan dengan demikian ia akan mendapat jawaban itu dengan sendirinya. Karena itu maka kudanya justru dipacunya lebih cepat lagi. Semakin lama semakin cepat, sehingga kuda itu seolah-olah tidak lagi menjejak di atas tanah. Demikian nafsunya untuk segera sampai ke tempat jajar yang gemuk itu, sehingga Aku Tunggul Ametung tidak menghiraukan apa-apa lagi. Ia tidak menghiraukan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di sepanjang jalan, sehingga kuda pengawal utamanya terpaksa dengan susah payah berpacu di sampingnya. Ketika mereka hampir memasuki desa di depan mereka, maka kedua pengawal itu terpaksa sedikit menahan laju kuda Aku Tunggul Ametung. Salah seorang dari mereka berkata, "Ampun tuanku, biarlah hamba akan berada di depan sekali." Aku Tunggul Ametung tidak menjawab, tetapi ia seolah-olah tidak menghiraukannya. "Ampun tuanku," prajurit pengawalnya mengulangi. "Hamba akan berada di depan tuanku sebelum memasuki perkampungan itu." Tetapi Aku masih juga tetap diam, sedang mulut lorong yang masuk ke dalam desa di depan mereka menjadi semakin dekat. Kedua pengawal Aku itu menjadi cemas. Yang kini mereka hadapi adalah orang-orang yang kuat namun licik. Baik kawan-kawan jajar yang gemuk yang berjumlah kira-kira 10 orang itu, maupun Kepu Sindet dan kuda sempana. Karena itu, maka tanpa menunggu jawaban Aku Tunggul Ametung,
maka kedua pengawal utamanya itu berusaha untuk mendahuluinya. Aku Tunggul Ametung menggertakkan giginya sambil menggeram. Kenapa kalian menjadi gila, hamba berdualah yang seharusnya berada di depan tuanku dalam keadaan serupa ini. Aku Tunggul Ametung mengatupkan bibirnya rapat-rapat, tetapi kemudian disadarinya bahaya yang dapat menerkamnya setiap saat dari orang-orang yang licik itu. Karena itu maka kemudian dibiarkannya kedua pengawal utamanya itu mendahuluinya untuk meyakinkan bahwa jalan yang akan dilaluinya tidak dirintangi oleh bahaya yang mengancam keselamatannya. Tetapi mereka memang sedang menuju ke tempat yang berbahaya, tempat yang tidak diketahui dengan pasti apakah yang akan dihadapinya nanti. Kepu Sindet dan kuda sempana atau Jajar yang gemuk itu dengan kawan-kawannya, atau bahkan mereka bergabung untuk dapat melepaskan diri dari prajurit-prajurit Tumapel. Kalau demikian, berkata aku di dalam hatinya, aku benar-benar harus berhati-hati. Kalau kedua iblis itu justru bersepakat untuk menjebak prajurit-prajurit Tumapel, maka aku harus dapat menyesuaikan diriku bersama pasukan kecil ini. Namun aku Tunggul Ametung masih juga tetap tatak, karena ia benar-benar mempercayai kekuatan para pengawalnya, dan terutama sekali ia percaya kepada senjatanya, kepada penggadanya yang berwarna dan bercahaya kekuning-kuningan, senjata yang mempunyai kekuatan yang dapat diandalkannya. Kalau aku itu Matek Aji Pamungkasnya untuk melambari ayunan gadanya, maka seakan-akan gunung akan menjadi runtuh dan lautan akan menjadi kering, tersentuh oleh pusakanya itu. Aku menjadi semakin gelisah ketika ia melihat lidah api menjadi semakin tinggi. Warna langit yang hitam tiba-tiba menjadi semburat merah. Namun kebakaran itu masih belum terlampau besar. Masih ada kesempatan untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Kini yang berpacu paling depan adalah kedua pengawal utama Tunggul Ametung secara berurutan. Kemudian barulah aku sendiri yang berpacu di atas punggung kudanya dengan wajah yang tegang. Ternyata waktu yang mereka perlukan tidak terlampau lama. Sejenak kemudian mereka telah berbelok memasuki lorong yang akan melewati jalan kecil di muka rumah Jajar yang gemuk itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.